Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi. Dan di video kali ini saya mau unboxing sebuah TWS dari brand Oase dengan tipenya QCY T7. Oke, kayak gini untuk bentuk box penjualannya. Dan di bagian depan kita sudah dapat teaser gimana bentuk earbuds-nya. Yang mungkin kalau kalian lihat ini agak mirip dengan beberapa brand sebelah ya. Oke, untuk di bagian belakangnya itu kita bisa lihat beberapa spesifikasinya. Yang pertama yang penting mungkin di versi Bluetooth dia sudah pakai 5.1 untuk versi Bluetooth-nya. Jadi harusnya udah minim banget delay. Kemudian untuk pengecasannya dia durasinya 2 jam sampai full. Untuk waktu standby-nya 60 jam, sedangkan untuk waktu pemutaran musik nonstop dia bisa bertahan selama 4 jam. Kemudian di bagian bawah sini ada bentuk penampakan gimana unitnya nanti. Jadi casingnya warna putih, terus ada earbuds-nya di sini. Oke, langsung aja kita unboxing si Oase QCY T7. Oh ya, di sini kita ada juga sebuah soft case. Jadi saya dapat soft case untuk TWS-nya nanti. Ada beberapa macam warna. Jadi nanti kita coba di bagian akhir aja. Oke, kita unboxing saja langsung. Oke, kita langsung buka aja. Oke, sip. Kayak gini dalamnya cukup lucu juga ya untuk bentuknya, dia rainbow-rainbow gini. Terus ini gimana cara bukanya? Oh, di sini ya, kita tarik lagi. Ini dia untuk isi box penjualannya. Kita letakkan di sini. Yang pertama kita dapat sebuah kabel data. Ini kayaknya bukan kabel data sih, kabel charging ya. Kabel charging dia sudah USB Type-C. Nah, nice banget kan? Saya tuh suka kalau barang-barang yang sudah USB Type-C karena sesuai dengan gadget masa kini gitu. Kemudian di sini ada buku panduan. Ini penting banget karena biasanya kalau TWS itu kan macam-macam ya untuk pengoperasiannya, tiap brand itu beda-beda. Nah, ini pentingnya nanti kalau misal ada salah pairing atau apa, ini biasanya sih memuat informasi untuk troubleshooting-nya ya. Jadi jangan sampai hilang. Kemudian di sini kita ada unit earbuds-nya, kita ambil satu kayak gini. Jadi si Oase QCY T7 ini dia sistemnya touch. Di sini ada sensor touch-nya di sini. Jadi nggak yang physical clicky gitu ya, dia touch gitu. Kemudian bentuknya dia bukan glossy sih, dia plastik, cuma untuk desainnya dia tuh matte, jadi bukan yang glossy gitu. Dimana saya suka ya untuk yang desain matte gini, jadi lebih low profile, nggak terlalu ngejreng, nggak berusaha untuk impress orang lain gitu. Kemudian di sini ada sebuah sensor, jadi sensor ini dia bisa mendeteksi kalau semisal kita pasang TWS ini ke kuping, dia akan ngeplay lagu, tapi kalau kita lepas dari telinga kita, dia akan mendeteksi kalau si unit earbuds-nya ini udah terlepas dari telinga dan akan pause lagunya gitu. Dan di bawah sini ada untuk charging-nya gitu ya, charging konektornya dan mikrofon. Ini untuk yang earbuds-nya. Kita taruh sini aja lah ya. Kemudian ini untuk charging case-nya. Kita lihat gimana bentuknya. Oke, untuk charging case-nya juga dia matte, jadi bukan glossy gitu. Dan ini saya suka banget sih untuk feel-nya enak, keset. Tapi memang dia bahannya plastik ya, jadi nggak premium-premium banget. Dan di sini ada kayak tombolnya gitu, kayaknya buat pairing deh. Tombolnya gini, ini mengingatkan saya dengan AirPod. Kemudian di bagian bawahnya ada charging portnya, dia pakai USB Type-C. Dan kayak gini kalau dibuka. Minimalis banget.
Dan dia sudah ada magnetnya. Cukup kuat juga untuk magnetnya. Jadi harusnya sih aman lah ya, nggak gampang kebuka atau lepas gitu earbuds-nya. Oke, kita pasangin aja earbuds-nya seperti ini. Ini R ya. R itu kan right ya. Nah, gini. Terus untuk yang left kita pasang juga. Oke, kayak gini ya. Kayak gini setelah dipasang. Cukup oke sih, compact juga sih, dia nggak terlalu gede untuk ukurannya. Sebelum saya coba untuk kualitas suaranya, saya sekalian pengen masang soft case-nya. Oke, kita buka untuk soft case-nya. Kita dapat warna apa? Ini sepertinya warna hijau ya. Kayaknya warna hijau. Oh iya, warna hijau Tosca. Ini dari 4 warna ini, oh yang paling kiri. Oke, kita pasangin aja untuk soft case-nya. Karena desain putih ini gampang kotor sih ya. Kelihatan bersih tapi gampang kotor, jadi sayang kalau dia kotor gitu. Oke, kita pasangin. Nah, kayak gini. Cukup oke sih. Nah, kayak gini bentuknya. Sekarang kita akan tes gimana untuk kualitas suara, terus kualitas delay-nya, lalu apakah TWS ini worth it untuk harganya. Sekarang kita akan review. Oke, setelah saya coba TWS ini, ada beberapa poin yang pingin saya bahas. Ada 2 cara untuk metode pairing TWS ini, yaitu lewat menu setting Bluetooth di HP seperti cara pairing pada umumnya, dan yang kedua adalah pairing menggunakan aplikasi bernama QCY yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Kalau kita install aplikasi QCY, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, pas kita buka case-nya, maka di HP kita akan muncul pop-up di layar seperti AirPod-nya Apple, di mana hal ini sangat menarik untuk TWS low budget. Pada pop-up ini kita juga bisa lihat sisa baterai pada masing-masing earbud dan charging case-nya. Yang kedua, kita bisa meng-custom behavior dari touch control-nya. Semisal kita pingin double tap di earbud kanan untuk skip lagu, atau triple tap di earbud kiri untuk mengecilkan volume lagu. Yang ketiga, kita bisa mengatur equalizer pada TWS ini sesuai selera, mau dominan di bass atau mau di treble-nya. Ya, meski menurut saya perubahan setting di sini nggak terlalu signifikan membawa perubahan kualitas suara dari TWS ini. Nggak sampai di situ, ada fitur untuk mencari keberadaan TWS ini kalau misalkan ada earbuds yang nyelip di suatu tempat. Kalau kita pakai fitur ini, earbuds-nya akan mengeluarkan bunyi seperti alarm, jadi kita bisa lebih mudah mencari sampai ketemu. Lanjut ke kualitas suara. Oase QCY T7 menurut saya punya karakter yang dominan di treble dan vokal. Saya ngerasa cocok banget muter lagu pop Jepang seperti Vocaloid pakai TWS ini. Tapi pas saya pakai buat muter lagu metal dari Avenged Sevenfold, bassnya berasa agak loyo alias nggak terlalu nonjol. Terakhir, saya coba buat nonton beberapa video dan ternyata nggak ada masalah karena TWS ini minim delay. Tapi sayangnya kalau buat main game, terutama game yang butuh respon cepat, suara TWS ini mengalami delay sekitar setengah detik. Tapi ini wajar-wajar aja sih buat TWS low budget. So, kesimpulannya, dengan harga 300 ribuan, menurut saya Oase QCY T7 ini adalah TWS yang keren. Mulai dari kualitas suara yang dihasilkan cukup enak didengar, desain yang modern dengan dukungan port USB Type-C, hingga kustomisasi via aplikasi yang unik. Selama bukan untuk penggunaan game kompetitif, saya rasa TWS ini bisa cocok untuk dipakai di hampir semua kalangan. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!